Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismail Marzuki, dosen tetap Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di program studi pendidikan bahasa Indonesia, saya mengajar beberapa mata kuliah selama ini. Pertama, kajian wacana bahasa Indonesia, kajian pragmatik bahasa Indonesia, morfologi bahasa Indonesia, sastra digital 1 dan sastra digital 2. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah kajian wacana bahasa Indonesia dengan metode delivery, interaction, and assessment atau biasa disingkat dengan DIA. Namun sebelumnya, izinkan saya menjelaskan beberapa hal terkait mata kuliah ini. Pertama, penjelasan CPL mata kuliah Kajian Wacana Bahasa Indonesia meliputi CPL Sikap, CPL Pengetahuan, CPL Keterampilan Umum, dan CPL Keterampilan Khusus. Kedua, penjelasan terkait dengan deskripsi mata kuliah. Ketiga, penjelasan terkait dengan CPMK dan sub-CPMK. Dan terakhir, yaitu keempat, penjelasan tentang sistem penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini. CPL Sikap yang diharapkan melalui mata kuliah kajian wacana bahasa Indonesia ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan bahasa Indonesia secara mandiri. Adapun CPL pengetahuannya adalah mahasiswa mampu menganalisis wacana bahasa Indonesia baik secara biasa maupun secara kritis yang dapat dirancang dalam artikel ilmiah secara benar dan mandiri sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. CPL keterampilan umum dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, dan pendekatan wacana bahasa Indonesia serta menghasilkan bahan ajar yang inovatif untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun CPL keterampilan khusus dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menghasilkan tulisan yang layak publikasi dan mahasiswa mampu mengelola media elektronik maupun cetak. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, pada mata kuliah ini akan membahas tentang teori wacana bahasa Indonesia dan sistem wacana bahasa Indonesia, baik secara biasa maupun secara kritis, meliputi hakikat wacana, saluran wacana, referensi dan inferensi, kohesi dan koherensi, jenis-jenis wacana, konteks wacana, karakteristik wacana kritis, model-model analisis wacana kritis, dan praktik analisis wacana bahasa Indonesia. Selanjutnya, penjelasan terkait dengan CPMK dan sub-CPMK. Rumusan CPMK dalam mata kuliah kajian wacana bahasa Indonesia ini yaitu mahasiswa mampu membuat artikel ilmiah dari analisis wacana biasa atau wacana kritis yang dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah terakreditasi atau tidak terakreditasi. Ada 14 sub CPMK yang dirumuskan dalam mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup wacana bahasa Indonesia. Kedua, mahasiswa mampu mengaitkan wacana sebagai realitas sosial atau praktik sosial. Ketiga, mahasiswa mampu mendeteksi teks, konteks, dan koteks. Keempat, mahasiswa mampu membedakan saluran wacana dan tujuan berwacana. Kelima, mahasiswa mampu menelaah piranti-piranti dalam wacana. Keenam, mahasiswa mampu menelaah kohesi dan koherensi dalam wacana.
Ketujuh, mahasiswa mampu memfokuskan analisis wacana bahasa Indonesia. Kedelapan, mahasiswa mampu mengaitkan pengertian dan ruang lingkup analisis wacana kritis. Kesembilan, mahasiswa mampu menafsirkan perbedaan analisis wacana biasa dengan analisis wacana kritis. Kesepuluh, mahasiswa mampu membedakan prinsip-prinsip dalam analisis wacana kritis. 11. Mahasiswa mampu membedakan karakteristik analisis wacana kritis dengan analisis wacana biasa. Ke-12, mahasiswa mampu memahami atau memilih model-model analisis wacana kritis. Ke-13, mahasiswa mampu membuat analisis wacana kritis dengan menggunakan model Norman Verloc. Ke-14, mahasiswa mampu membuat artikel ilmiah tentang analisis wacana kritis. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah kajian wacana bahasa Indonesia ini, 10% untuk kehadiran dan keaktifan mahasiswa, 20% untuk tugas-tugas mahasiswa, 30% untuk ujian tengah semester, dan 40% untuk ujian akhir semester. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran kajian wacana bahasa Indonesia pada pertemuan keempat dengan topik pembahasan yaitu saluran wacana dan tujuan berwacana. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sehat? Sehat. Ada yang merasa kurang baik? Tidak. Ada? Semua semangat ya? Semangat. Pernah dengar semangat pagi ya? Pernah. Oke, itu. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih. Jadi meski di suasana menuju sore hari, kita tetap bersemangat pagi. Oke teman-teman, hari ini topik kita apa? Saluran dan tujuan berwacana. Sudah kita tulis di papan tulis ya. Saluran dan tujuan berwacana. Di benak teman-teman, apa itu saluran wacana? Masih ada? Ada yang pernah baca? Saluran wacana. Ketika Bapak berbicara ini menggunakan apa? Menggunakan bahasa. Maksudnya medianya apa? Lisan atau tulisan? Lisan. Oke. Lisan ya? Makan lisan ya? Ketika kita buka HP kita klik ya, kompas.com. Di situ kita membaca tentang politik misalnya. Saat itu yang kita baca adalah bahasa tentang berita. Kira-kira salurannya menggunakan apa? Tulisan. Jadi kira-kira saluran itu kalau dianalogikan dengan air ya. Ya, identik dengan air namanya ya memang ya. Tapi di wacana juga dikenal dengan nama saluran. Atau umumnya dikenal dengan jenis ya. Tapi saya tidak mengatakan jenis di sini. Tapi kita mengatakan saluran wacana. Tadi pertama ada lisan dan tulisan. Ya. Lisan dan tulisan. Terlepas apapun yang dibicarakan, ya, dengan siapapun dia berbicara, tetap pilihannya dua salurannya ya.
entah lisan maupun tulis. Tetapi wacana tulisan selalu dikondisikan, artinya tidak alami, betul-betul dirangkai sehingga mudah dipahami. Bahkan di awal pertemuan kita mengatakan wacana tulisan itu betul-betul ya, dikemas, berbeda dengan bahasa lisan. Makanya wacana asli adalah wacana lisan. Oke, sebaliknya. Oke, paham tentang saluran ya? Saluran ya? Paham ya? Oke, sekarang tujuan berwacana. Kira-kira saat kita berwacana ya, saat kita berwacana, tujuan kita untuk apa kira-kira? Memberikan informasi, apalagi? Memberikan pengertian, apalagi? Memberikan pendapat, apalagi? Memberikan pengetahuan, apalagi? Ayo, apakah sekedar itu saja? Memberikan pengetahuan, memberikan pendapat, memberikan gagasan. Ya. Oke. Secara umum teman-teman, secara umum ada berapa jenis? Kita mengenal jenis wacana. Berapa? Ada jenis pertama, yaitu wacana apa? Narasi. Apalagi? Deskripsi. Eksposisi. Argumentasi. Yang kelima yaitu persuasi. Ada yang tahu padanan katanya? Narasi itu apa? Berarti cerita. Kata kuncinya adalah cerita. Tahu deskripsi? Suasana. Terus menggambarkan suasana. Kira-kira apa? Kita sedang menggambarkan itu, kita melakukan apa? Kan kita setelah mengerti, terus kita ingin menyampaikannya sama teman. Kira-kira kita melakukan apa? Saya sudah mengamati nih, atau Aini mengamati. Setelah mengamati si Isni, terus Aini ini ingin menyampaikan hasil pengamatannya kepada Wahyuni. Kira-kira bagaimana? Menjelas. Jadi kata kuncinya adalah menjelaskan. Eksposisi, menjelaskan suatu tata cara. Ya. Menjelaskan sesuatu dengan tata cara atau mengungkapkan. Bahkan kata kuncinya expose, mengungkapkan. Ada sesuatu yang tidak pernah ditahu sama orang, lalu kita ingin ya mengungkapkan. Oke. Kalau argumentasi
Jadi betul-betul diperhatikan ya kata kunci ini. Jadi kalau ada narasi berarti dari deskripsi. Memang deskripsi adalah eksposisi ini kadang mirip-mirip ya, kadang mirip-mirip. Argumentasi memberikan pendapat. Kelompok start feeling ini kelompok narasi ya. Saya berikan nama kelompok narasi, kelompok deskripsi, kelompok eksposisi, kelompok argumentasi. Ini kelompok apa? Kelompok apa? Persuasi. Oke. Sekarang tugas kelompoknya adalah nih dicatat ya. Tugas kelompok yang harus diselesaikan saat ini. Pertama, tiga hal yang harus diselesaikan saat ini. Pertama, temukan pengertiannya, ya, minimal satu pengertian. Kalau yang dapat kelompok narasi berarti yang dicari apa itu narasi, apa itu wacana narasi. Yang deskripsi, apa itu wacana deskripsi, apa itu eksposisi, apa itu argumentasi, apa itu persuasi. Oke, contohnya juga dicari. Silakan gunakan gadgetnya ya, gunakan HP-nya untuk mencari contoh, untuk mencari pengertian dan ciri-cirinya. Nanti setiap kelompok akan menjelaskan hasil temuannya. Silakan. Waktu diberikan 20 menit. Silakan didiskusikan ya. Didiskusikan dengan teman kelompoknya.
Sudah. Buku ini bagus pendapat saya, tapi kalau pendapat saya beda. Dia mau bilang buku ini kurang bagus karena ini warnanya kurang cerah. Udah banyak apa di sini? Menyampaikan data. Jadi maksudnya membaca Oke teman-teman, sudah selesai semua ya? Oke, pertama siapa yang mau maju? Kelompok narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi atau persuasi. Oke, kelompok eksposisi silakan. Tidak perlu satu aja. Tentang pengertian Tolong didengar ya. eksposisi. Pengertiannya adalah eksposisi adalah salah satu jenis karangan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Tujuannya untuk memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu. Artinya tidak melihat atau penasaran melihat penulis atau membaca. Silakan, mungkin kelompok lain bisa mengonfirmasi. Sudah paham nanti? Oke, jadi eksposisi ya memberikan informasi ya, pengetahuan ya. Jadi mengekspos yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Oke, siapa lagi? Kelompok mana? Kelompok mana? Argumentasi. Assalamualaikum Bapak serta teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pertama pengertian teks argumentasi, yang kedua ciri-ciri teks argumentasi, yang ketiga contoh teks argumentasi. Pengertian teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat, alasan, dan tanggapan. Baik, yang berikutnya yaitu ciri-ciri argumentasi itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. Dan yang kedua terdapat alasan, data atau fakta yang mendukung. Yang ketiga pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Berikutnya contoh dari argumentasi. Baik, di sini saya akan memaparkan contoh paragraf argumentasi yang dibuat oleh kelompok kami. Di sini kami mengambil paragraf argumentasi pada zaman pengaruh zaman digital.
Di sini paragrafnya berbunyi seperti ini. Pada zaman milenial ini, sangat banyak mahasiswa, siswa maupun pengangguran yang terlalu terobsesi dengan dunia maya, sampai-sampai mereka lupa akan kewajiban mereka dan juga lalai dalam melaksanakan tugas kuliah maupun sekolah. Di zaman ini seperti yang kita lihat sendiri, kita dituntut untuk harus update di bidang digital, tetapi tanpa kita sadari banyak dampak negatif yang kita dapat di zaman digital ini. Contohnya seperti kita terlalu fokus pada FB, IG, WA, dan media sosial lainnya, sampai-sampai kadang kita lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita. Dari paragraf argumentasi ini sudah jelas terdapat ciri-cirinya, yang tadi teman saya telah menjelaskan bahwa terdapat 3 ciri-cirinya, yaitu pernyataan ide atau pendapat, dan juga alasan dan fakta yang mendukung, dan pembenaran dari penulisnya, Pak. Baik, terima kasih. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok argumentasi. Ya. Jelas ya? Berikan tepuk tangan. Ini saya rasa teman-teman sudah luar biasa ya. Mari tepuk tangan untuk teman-teman ya. Terakhir, saya berharap kita memberikan refleksi. Silahkan tulis di